Halo colikiawan yang budiman, kembali lagi dengan saya di Nusantara Movie. Gimana? Udah berapa kali hari ini? Bagi kalian yang sudah lebih dari 3 kali, siap-siap buat lemes lagi ya. Dan bagi kalian yang belum sama sekali, dasar pejantan lemah. Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Delicious Flag yang rilis tahun 2015. Di mana film ini banyak mengandung adegan kuda-kudaan di dalam pesawat, baik itu kapten, pramugari, penumpang biasa, penumpang VIP, satpam, semuanya melakukan berkuda di film ini. Bentar, saya juga bingung, emang ada ya di dunia nyata pesawat yang kayak gini? Kalau ada yang tahu, bisa kasih info admin di komen di bawah ya. Sebenarnya, alur cerita film ini menceritakan kehidupan seorang artis yang karirnya hancur karena dipaksa menjadi kuda oleh pacarnya. Maksudnya mantannya, sekarang sudah menjadi mantan. Cerita itu pun menyebar dan akhirnya menjadi skandal. Karena popularitasnya sudah menurun, akhirnya dia terpaksa menerima job dari luar negeri yang belum tahu apa job itu. Dan cerita sebenarnya pun terjadi di pesawat saat mereka akan pergi ke luar negeri, di mana pesawat tersebut adalah pesawat impian semua colikiawan yang ada di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja mak cerita. Film dimulai di mana terlihat ada dua buah pejantan dan betina yang sedang bermain kasti. Daripada susah untuk mengingat namanya, kita kasih nama saja pejantannya dengan nama si Boy, dan si betina ini kita kasih nama si Sri. Oke, lanjut. Si Sri ini sebenarnya menyukai si Boy, tapi karena si Boy yang gak peka sama sekali dan selalu sibuk dengan pekerjaannya, si Sri tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Dan saat mereka berbincang, tiba-tiba si Boy menerima telepon bisnis. Oh ya dia, 끝났어? Dan harus segera pergi dari sana. Scene berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana juga terlihat dua buah pejantan dan betina. Akan tetapi, betina ini bukanlah Sri, melainkan bos si Boy yang merupakan seorang artis. Karena wajahnya yang imut, kita kasih sebutan saja Mbak Imut ya. Dan si Boy ini merupakan asisten dari si Mbak Imut. Pada saat di lokasi syuting, terlihat si Boy yang sibuk mempersiapkan keperluan Mbak Imut untuk syuting. Dan di ruangan make up, terlihat Mbak Imut yang dihampiri oleh seekor jamet yang merupakan pacar dari Mbak Imut. Tiba-tiba, si jamet itu menyerang dari belakang dan terjadilah gol. Enggak, maksudnya si Mbak Imut itu dipaksa menjadi kuda oleh si jamet. Ternyata, mic dari si Mbak Imut itu masih tersambung dengan operator, yang menyebabkan semua orang di lokasi itu dapat mendengar suara surgawi. Si Boy yang mendengar itu langsung bergegas untuk menghampiri Mbak Imut, dan setelah sampai di sana terlihat Mbak Imut yang keluar dari ruangan dengan wajah yang sangat lemas karena habis menjadi kuda. Setelah kejadian itu, karir artis si Mbak Imut pun hancur dan si Boy dimarahi manajer si Mbak Imut karena seharusnya sebagai asisten juga harus bisa menjaga karir artisnya. Si Boy pun berusaha menenangkan Mbak Imut dengan cara mengajaknya ke sebuah danau. Bentar, ini bukan danau berang-berang ya guys. Dimana mereka berbincang masalah negara. Esok harinya, si manajer menawarkan job ke luar negeri kepada si Mbak Imut melalui perantara si Boy sebagai asistennya. Tapi sepertinya mereka belum tahu job apa yang mereka terima itu. Dan karena karirnya sudah hancur tanpa pikir panjang, si Boy dan Mbak Imut pun segera pergi untuk memenuhi job tersebut. Dan mereka menaiki pesawat impian para colikiawan. Nah, di sini film sebenarnya akan dimulai. Baik, disinilah dimulainya keimanan kalian para colikiawan diuji. Persiapkan perlengkapan kalian sebelum kalian memasuki medan pertempuran. Terlihat di dalam pesawat ada dua orang gabut yang gak jelas tujuannya sedang membicarakan masa depan yang enak-enak. Dapat kita lihat bahwa kedua muka mereka sangat sak nih.
dua sejoli ini kita sebut saja si John dan si Agus ya guys. Dan saat mereka melihat pramugari yang cantik, mulus dan seksi, mereka membayangkan pramugari tersebut hanya menggunakan tali surga, yang akhirnya membuat adik Johnny mereka tegang. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya guys, di pesawat ini ada 4 pramugari, akan tetapi satu pramugari ini yang akan menjadi pemainnya. Jadi kita sebut saja ini sebagai komandan perang musuh kalian ya guys. Perang enak-enak maksudnya. Di tempat lain ternyata Jamet juga menaiki pesawat itu dan duduk di kursi VIP. Terlihat bahwa pramugari di pesawat itu semuanya mengagumi si Jamet dan berlomba untuk menjinakkan Johnny si Jamet, karena si Jamet merupakan seorang artis. Scene beralih ke si Boy yang terlambat naik pesawat, dan terlihat si Sri yang di awal film tadi bermain kasih dengan si Boy sekarang menjadi pramugari di pesawat itu. Akan tetapi si Boy yang tidak mengenalinya mencuekkan si Sri dan berjalan begitu saja, yang membuat Mbak Sri sedih. Saat sudah berada di tempat duduk, Sri terlihat cemburu karena si Boy duduk dengan Mbak Imut yang dikira pacarnya. Scene berpindah kepada dua sejoli, si John dan si Agus, saat dipakaikan sabuk pengaman oleh komandan perang. Di dalam dapur pesawat terlihat ada seorang pramugari yang akan mengantarkan makanan. Akan tetapi sebelum keluar dari pintu dapur, pramugari itu ditarik oleh atasannya yang meminta jatah sebentar untuk bermain kuda-kudaan. Kayaknya kok semudah itu ya Mak Tri di sana. Tanpa disengaja, si Boy melihat kejadian itu dari bawah, dan karena setelah melihat kejadian itu, si Boy pun akhirnya juga sakne kepada Mbak Imut. Dan saat akan menyerang Mbak Imut, karena gugup, si Boy bergegas menuju ke toilet. Dan saat dia keluar dari toilet, tanpa disadari, ternyata sudah ada Mbak Sri yang menunggunya di depan pintu. Dan si Boy langsung disikat dan dimasukkan lagi ke dalam toilet. Di dalam toilet, Mbak Sri berencana untuk memberikan jatah kepada si Boy. Akan tapi, belum lama dari itu, Mbak Sri mendapat panggilan dari atasannya untuk menemuinya. Akhirnya mereka gagal berkuda di sana. Saat si Boy keluar dari toilet, dia kaget ternyata sudah ada Mbak Imut yang anjim motor. Ternyata sudah ada Mbak Imut yang berada di depan pintu. Si Boy pun terlihat panik dan berusaha menjelaskannya, akan tapi Mbak Imut itu cuek-cuek saja. Scene beralih ke Jamet yang sedang mendapatkan pelayanan dari seorang pramugari di sana. Terlihat Jamet meminta pelayanan lebih dari Mbak pramugari tersebut, dan akhirnya di ACC oleh Mbak pramugari, dan terjadilah aksi kuda-kudaan di atas kursi pesawat yang empuk. Si Jamet pun belum puas dan dia memberikan surat kepada Mbak Sri untuk disampaikan kepada Mbak Imut dengan tujuan agar si Mbak Imut menemuinya di ruang VIP. Tapi sudah jelas saja dengan semua yang terjadi, si Mbak Imut menolak. Akhirnya tidak kehabisan akal, Jamet meminta Mbak Sri untuk memisahkan si Boy dengan Mbak Imut, dan diberi imbalan Jamet mau diajak kuda-kudaan oleh si Sri. Di lain sisi, si John dan Agus yang mulai gak tahan, mereka pun mulai berulah. Si John komplain kepada komandan perang dan mengatakan bahwa fasilitas yang berada di pesawat tersebut ada yang tidak berfungsi. Dan dengan sengaja si John meletakkan ipunnya di bawah agar dapat mengambil gambar dalaman komandan perang saat komandan perang mengecek fasilitas itu. Dan benar saja, setelah komandan perang mengeceknya, mereka mendapatkan gambar itu. Akan tetapi flash dan suara kamera mereka berbunyi, dan benar saja hal itu mengakibatkan komandan perang mengetahuinya. Komandan perang terdiam dan melihat ke arah dua sejoli itu. Dengan wajah yang tak bersalah, si Agus kabur dengan alasan ke toilet. Alih-alih mendapatkan semprot, si John justru mendapatkan pelayanan plus-plus dari komandan perang. Dan mereka melakukannya di dalam toilet dengan waktu yang sangat lama, yang menyebabkan didik Johnny si John sangat kenyang.
Setelah itu, komandan perang mengantarkan makanan kepada dua sejoli itu, dan di sana si John pamer kepada Agus bahwa dia telah melakukan kuda-kudaan dengan komandan perang dan diberi buah tangan sebuah tali surga. Mbak Sri pun berhasil memisahkan mereka berdua. Di ruang VIP terlihat si Boy yang sudah sakne dan bersiap untuk menaiki dua kuda. Saat akan naik, ya ternyata itu hanyalah mimpi karena sudah menahan yang sangat berat. Karena sudah sakne berat, Jamet menggoda Mbak Imut. Akan tapi karena sudah trauma, Mbak Imut menolaknya. Dan saat si Boy bangun, dia segera bergegas kembali kepada Mbak Imut. Akan tapi Sri yang menyadari hal itu, ia segera mencari ide untuk menghentikan si Boy. Dan dia pun melihat si Agus yang sedang mengasah senjatanya menggunakan tali surga komandan perang. Anjim, keren banget maskernya. Oke guys, di sini saya jelaskan lagi ya. Bagi kalian yang tidak mengetahui siapa itu komandan perang, karena kalian telah skip video ini, kalian bisa cek di opening saya tadi, siapa itu komandan perang. Oke, lanjut. Mbak Sri menyuruh si Agus untuk menyibukkan si Boy agar Jamet dapat melancarkan aksinya, dan benar saja si Agus dan si Boy main sambong di bawah kursi. Akan tapi setelah si Boy sadar bahwa dia dijebak, dia langsung bergegas lari dan mencari Mbak Imut dan mengelilingi seluruh isi pesawat. Saat menggedor-gedor pintu toilet, tiba-tiba keluar Jamet yang terlempar karena ditendang oleh Mbak Imut dari dalam. Si Jamet ini terlihat sudah tidak menggunakan baju. Lalu Mbak Imut mengatakan bahwa si Jamet sudah memaksanya untuk menjadi kuda dan dinaikinya. Akhirnya si Jamet pun dihukum oleh sang kapten. Padahal dia tadi juga melakukan hal itu ya kepada pramugari. Ya namanya pesawat nggak jelas. Setelah sampai di tempat tujuan, tepatnya di Hong Kong, terlihat si Boy yang sedang sedih karena telah mengetahui job si Mbak Imut ternyata adalah menjadi artis berkuda. Si Boy pun meminta manajer untuk membatalkan kontrak itu, akan tapi sudah ditandatangani dan tidak bisa dibatalkan. Di tempat syuting terlihat Mbak Imut yang sudah pasrah dan tidak bisa apa-apa karena sudah tidak kuat menerima kenyataan. Dan saat hampir dinaiki sebagai kuda, si Boy dengan nekat menerobos lokalisasi syuting dan mengajak Mbak Imut untuk kabur. Dan scene pun berpindah ke pesawat saat mereka perjalanan pulang. Tetapi anehnya pesawat yang dinaikinya sama. Dan terlihat juga ada si John yang menagih jatah kepada komandan perang. Gimana ya guys? Kok bisa ya satu pesawat lagi? Padahal kan kayak nggak direncanakan gitu. Dan tamat. Ya walaupun film ini tidak ada manfaatnya dan juga pure hanya untuk menghibur, dimana juga tidak semua usia boleh menonton film ini karena sudah jelas film ini merupakan film 21+. Alurnya pun juga sangat simpel, dimana hanya menceritakan seorang artis yang pergi ke luar negeri untuk job. Akan tetapi inti ceritanya bukan di sana. Inti ceritanya terletak di semua pemain yang hobi berkuda dimanapun dan kapanpun. Inti dari film ini terletak di dalam pesawat saat artis itu perjalanan menuju Hong Kong. Karena terlihat scene banyak memperlihatkan di dalam pesawat yang semua pemainnya hobi berkuda di dalam pesawat. Jadi menurut saya film ini sepenuhnya bertujuan untuk memancing peperangan para cendekiawan. Oke guys, karena di sini saya tidak dapat menampilkan adegan berkuda dengan full. Jika kalian ingin totalitas dalam peperangan kalian bisa menontonnya di situs-situs film langganan kalian. Dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati jika banyak mbak-mbak alim yang menggoda kalian di iklan. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang dan tidak berhenti di tengah jalan karena tidak ada dukungan. Dan bagi kalian yang memiliki saran film yang ingin saya review, kalian bisa komen di bawah. Jika memungkinkan untuk saya review, akan saya buatkan videonya. Oke, sampai jumpa.